Nah, itulah 5 perkataan malaikat tadi, ya, kepada orang-orang yang sudah mencapai kepada kesadaran yang murni. Nah, selanjutnya siapa? Malaikat-malaikat yang mengatakan 5 perkataan tadi. Nah, untuk mengetahui hal itu, nah kita kembali ke awal mula, kepada kejadian awal mula. Dulu ketika Tuhan, ketika Allah menjadikan saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk obrolan kita, untuk bahasan kita sekarang ini adalah kita akan membahas 5 perkataan malaikat kepada orang-orang yang sudah mencapai kepada kesadaran yang murni. Dalam hal ini kita masih berbicara tentang perjalanan menuju samudera ma'rifat, perjalanan menggapai kesadaran murni. Kesadaran itu adalah energi, kesadaran itu adalah hidup, kesadaran itu adalah rasa, kesadaran itu adalah memahami, kesadaran itu adalah menyaksikan, kesadaran itu adalah mengalami. Dan di dalam video yang sebelumnya, di dalam bahasan yang sebelumnya, kita membahas tingkat atau level kesadaran manusia. Saya ulang sedikit, tingkat kesadaran manusia yang ke-1 adalah kesadaran badan fisik, itu adalah alam kematian. Level kesadaran manusia yang kedua adalah kesadaran hati atau kesadaran kolbu, itu adalah alam perbatasan. Dan level kesadaran manusia yang ketiga adalah kesadaran ruh, itu adalah alam energi. Dan level kesadaran manusia yang keempat adalah kesadaran nur, itu adalah alam cahaya. Dan level kesadaran manusia yang kelima adalah kesadaran sir, itu adalah alam rahasia. Dan level kesadaran manusia yang keenam adalah kesadaran aku, itu adalah alam universal. Dan orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang keenam, level kesadaran aku, level kesadaran universal. Nah, orang-orang itu sudah memahami, sudah mengalami, ya sudah memahami, sudah menyaksikan, sudah mengalami, sudah membuka rahasia-rahasia tentang diri, diri yang alit, diri yang ageng. Sudah membuka, ya sudah mengalami rahasia alit, nah rahasia ageng sudah bersatu, menyatu, melebur. Tidak ada lagi yang rahasia. Makanya di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri ada aku sendiri. Nah, aku itu adalah kesadaran universal. Nah, manusia yang sudah mencapai kepada kesadaran yang universal, kesadaran aku, nah itulah manusia yang dikatakan yang sudah mengakui, yang mengalami bahwa robnya atau kesejatiannya atau kesadarannya adalah Allah, kesadaran universal. Ayatnya adalah sebagai berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan robnya, kemurniannya, kesadarannya adalah Allah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Nah, itu adalah perkataan-perkataan malaikat kepada orang-orang yang sudah mencapai kepada kesadaran yang murni. Ada 5 perkataan. Perkataan yang ke-1, janganlah kamu merasa takut. Perkataan yang kedua, janganlah kamu bersedih hati. Perkataan yang ketiga, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Perkataan yang keempat, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Perkataan yang kelima, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Nah, itulah 5 perkataan malaikat tadi ya, kepada orang-orang yang sudah mencapai kepada kesadaran yang murni. Nah, selanjutnya siapa? Malaikat-malaikat yang mengatakan 5 perkataan tadi. Nah, untuk mengetahui hal itu, nah kita kembali ke awal mula, kepada kejadian awal mula. Dulu ketika Tuhan, ketika Allah menjadikan ruh, menciptakan ruh, dan mengambil kesaksian kepada ruh itu, dan ruh itu mengambil kesaksian, dan ruh itu menyaksikan bahwa Allah adalah sebagai Robnya. Dan para ruh itu di dalam kesehariannya, apa yang mereka lakukan adalah selalu bertasbih, memuji, mensucikan dirinya. Sebagaimana yang diutarakan, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Dan kami yang selalu bertasbih, memuji, mensucikanmu. Itu kata para roh. Sehingga para roh itu mencapai kepada level malaikat dan terus meningkat kepada level kemuliaan. Nah, sehingga mereka disebutnya al-malaul a'la atau malaikat-malaikat yang mulia. Selanjutnya malaikat-malaikat yang mulia itu diuji oleh Tuhan, yaitu untuk masuk ke tubuh fisik, ke tubuh manusia atau ke tubuh Adam. Dan untuk hidup di alam dunia ini, di bumi ini, dan dipikulkan tugas oleh Tuhan yaitu sebagai pemakmur bumi sampai kepada waktu yang ditentukan Tuhan. Nah, selanjutnya pulang ke alam awal, ke asal mula, yaitu kepada kesadaran murni, kepada kesucian, kepada kemurnian. Dan pada kenyataannya para malaikat itu ada yang sujud, ada yang menolak. Nah, yang sujud itulah artinya bersedia masuk ke tubuh Adam dan bersedia untuk hidup di alam dunia ini, di bumi ini sebagai pemakmur bumi sampai kepada waktu yang ditentukan Tuhan. Dan juga ada malaikat-malaikat yang menolak. Nah, nanti itulah yang disebut dengan iblis. Nah, dimasukkanlah oleh Tuhan malaikat dan iblis kepada tubuh manusia, tubuh Adam. Iblis juga dimasukkan atas permintaan iblis. Nah, iblis nanti akan terus-terusan selamanya menghasut kepada malaikat, mengajak kepada malaikat untuk berbuat kesalahan. Supaya malaikat itu tidak kembali ke awal mula, ke alam semula, tidak kembali kepada kesadaran murni, tidak kembali kepada kesucian, tidak kembali ke surga. Supaya malaikat itu hidup bersama iblis, menemani iblis di dalam neraka jahanam. Nah, kemudian para malaikat itu dia berjuang untuk kembali ke awal mula ya. Di alam dunia ini, di bumi, dengan berkendara badan fisik kita yang disebut dengan tubuh manusia, yang disebut dengan Adam. Berjuang kembali melawan hasutan-hasutan iblis, ajakan-ajakan iblis.
berjuang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi berjuang dari tingkat ke-1, tingkat kesadaran yang ke-1, kesadaran badan fisik alam kematian, dan seterusnya sampai kepada tingkat kesadaran universal, kesadaran aku. Nah, disitulah nanti malaikat itulah yang akan berkata perkataan yang 5 tadi, yaitu yang ke-1, janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa takut, maksudnya yang ke-1, dan yang kedua janganlah bersedih hati, yang ketiga bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu, perkataan yang keempat, kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Perkataan yang kelima, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Jadi sejatinya yang berkata itu adalah malaikat kepada malaikat, artinya sendiri berkata kepada sendiri, aku berkata kepada aku. Nah, bagi siapa saja yang sudah mencapai kepada level kesadaran aku, kesadaran universal, nah itu harus dijaga, jangan sampai terjun kembali, turun kembali kepada level kesadaran yang lebih rendah. Karena bisa saja akan terjadi seperti itu, akan turun lagi apabila kita mengikuti ajakan-ajakan setan, apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akan turun lagi, akan berjuang lagi, berevolusi lagi, penuh lagi dengan penderitaan, seperti itu. Nah, jadi harus dijaga. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Tentang tema bahasan sekarang ini, 5 perkataan malaikat kepada orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran murni. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semua.